Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 267. Mereka semua adalah keluarga, jadi mengapa dia berterima kasih kepada mereka? Dia pasti sangat menderita di luar. Malam itu, Liang Wen memberitahu Ku Zi tentang hal itu. Meskipun dia tidak menunjukkan banyak emosi, hatinya sakit untuknya. Adikku telah menderita sepanjang hidupnya. Ku Zi berbalik dan mengabaikannya. Dia telah memikirkan adiknya sebanyak 800 kali, dan telinganya kapalan. Dia mulai bernyanyi lagi di tengah malam. Liang Wen mengira dia terlalu lelah, jadi dia mengerti dan terus berbicara. Ketika saya masih muda, dia ingin menjadi seorang ibu dan membesarkan saya. Setelah itu, dia tidak menikah dengan keluarga baik-baik. Dia miskin dan hanya bisa bekerja sendiri. Bukankah seharusnya perempuan mengurus suaminya dan membesarkan anak-anaknya? Sangat memalukan untuk keluar dan bertarung sampai mati. Ku Zi memutar matanya ke arahnya dan mengingatkannya dengan ramah, "Bagaimana denganku? Jadi aku bisa menderita, tapi adikmu tidak." Liang Wen tetap diam. Ku Zizhen tidak tahu bagaimana cara menghilangkan sampah feodal ini dari pikirannya. Dia terlalu lelah dan tidak memiliki kekuatan untuk menendangnya dari tempat tidur. Kalau begitu, hanya perlu waktu untuk makan. Namun, dengan amarah Liang Wen, dia mungkin akan menyeretnya untuk makan. Ketika saatnya tiba, akan ada lebih banyak hal yang harus dilakukan. Ku Zi merasakan sakit kepala. Di mana dia tidak bisa membeli pakaian. Kenapa dia harus datang ke kota Jiang? Dia mungkin punya rencana lain. Pikiran Liang Wen dipenuhi dengan adiknya, jadi tentu saja dia tidak bisa memikirkan apapun. Ku Zi mengingatkannya, "Akhir-akhir ini kami sangat sibuk. Siapa yang akan menghibur mereka?" Liang Wen mengulurkan tangannya, "Aku akan meminta Gu kecil menemani mereka berbelanja. Saat mereka datang ke rumah kita untuk makan, aku akan meminta Gu kecil mengirim mereka kembali." Mudah untuk mengatakannya, tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk mengusirnya? Ku Zi hampir menertawakan pria berotot namun berpikiran sederhana ini. Liang Wen masih tenggelam dalam dunianya sendiri. "Jika waktunya tiba, kamu bisa masuk sebentar, dan saya juga akan masuk sebentar lagi. Kita masih punya waktu untuk makan." Ku Zi pusing memikirkannya. Namun, dia membuat satu permintaan terakhir, "Ayo makan di luar." Alasannya, rematik bibi Hui kambuh akhir-akhir ini. Kakinya sakit dan sulit dibersihkan. Rumah itu berantakan dan tidak ada tempat untuk pergi. Memasak juga agak sulit baginya. Liang Wen memikirkannya dan mengangguk setuju. Jarang sekali adiknya datang ke sini, jadi dia harus makan sesuatu yang enak. Baiklah, selama dia tidak datang ke rumah, terserah dia. Keesokan harinya, Liang Jie menelepon Liang Wen pada siang hari, "Saudaraku, saya sudah sampai." Liang Wen sangat gembira. Bagaimana dia bisa datang begitu cepat? Dia segera meminta Gu kecil untuk menjemputnya di stasiun kereta. "Kakak, apakah kamu kedinginan? Aku akan meminta seseorang untuk menjemputmu. Cari tempat untuk menghindari angin dan tunggu sebentar." "Baiklah, baiklah." Liang Jie memegang tangan Xiao Yi dan sangat senang. Dia membawa 2 tas besar berisi makanan khas setempat di tangannya. Dia tidak merasa itu berat, jadi dia tidak meletakkannya untuk sementara waktu. Dia melihat ke arah mobil dengan gembira. Dia akan mengambil mobil asisten bos hari ini. Coba pikirkan berapa banyak wajah yang dia miliki. Gu kecil belum pernah melihat saudara perempuan bosnya sebelumnya, tetapi ketika dia melihat ibu dan anak perempuannya yang acak-acakan dari jauh, dia sedikit curiga. Keduanya mungkin adalah pekerja migran. Adik bos tidak seharusnya berpakaian seperti ini. Tapi apakah itu mungkin? Tidak ada ibu dan anak lain di pinggir jalan. Gu kecil memarkir mobilnya di pinggir jalan dan memberanikan diri untuk bertanya, "Halo, apakah Anda milik Bos Liang?" Mata Liang Jie berbinar ketika dia mendengar nama Bos Liang. "Ya, benar-benar." Wanita yang masih penakut dan menundukkan kepalanya, menegakkan punggungnya. Gu kecil sedikit terkejut, namun, dia tetap keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk mereka berdua sambil tersenyum. "Ayah, itu benar. Anda benar-benar mirip dengan Presiden Liang." Keangkuhan Liang Jie muncul, "Itu benar. Saya membesarkan bos Anda ketika dia memakai popok. Saya baru berusia 4 atau 5 tahun saat itu." "Oh,
Oh, itu luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan kakak laki-laki seperti ayah dan kakak perempuan seperti ibu. Gu kecil melanjutkan. Liang Wen memesan restoran di rumah pertanian terbaik di kota Jiang. Meski tidak terlihat mewah, namun yang masuk adalah para bos yang sudah bosan makan ikan besar dan daging dan masuk untuk membersihkan selera. Tokonya biasa saja, dan harganya tidak mendekati masyarakat. Oh, kenapa kita datang ke restoran? Liang Jie merasa sedikit menyesal. Dia ingin makan di rumah Liang Wen. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah membicarakannya di rumah daripada di luar. Apalagi restoran ini tidak jauh berbeda dengan restoran lokal di kota Su. Dekorasinya tidak megah atau flamboyan. Itu berbeda dari kota Su mewah yang dia bayangkan. Liang Jie merasa tertekan. Apakah Liang Wen meminjam pinjaman lagi? Hatinya menegang. Jika itu yang terjadi, maka apa yang terjadi selanjutnya tidak akan mudah. Liang Wen menelepon untuk memesan. Dia takut Liang Jie enggan mengeluarkan uang ketika melihat harganya yang mahal. Tak lama kemudian, pelayan mulai menyajikan teh. Liang Jie menunggu lama untuk menunya. Saat dia melihat pelayan masih menyajikan teh perlahan, dia sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah, tempat jelek apa. Tidak ada menunya. Gu kecil mendengarnya dan tahu bahwa Liang Jie tidak bahagia. Jadi dia menjelaskan kepada Liang Jie dengan ramah, Presiden Liang telah mengatur segalanya untuk kita. Ini tidak akan buruk, jangan khawatir. Itu adalah kata-kata penghiburan yang tidak disengaja, tapi itu menjadi obat kebakaran primer bagi Liang Jie. Liang Jie hampir melompat dari meja, Apa menurutmu aku belum pernah makan sesuatu yang enak sebelumnya? Meskipun aku orang desa, kakakku adalah bos besar di kota Jiang. Dia menunjuk ke hidung Little Gu dan berkata, kamu dipecat besok. Gu kecil merasa tidak berdaya sekaligus geli. Melihat pelanggan di sampingnya sedang melihat-lihat, dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia tersenyum meminta maaf, oke. Karena Sister Liang berkata demikian, saya akan dipecat, oke. Liang Jie memelototinya. Orang yang bekerja untuk mencari nafkah seperti ini benar-benar tidak tahu malu. Liang Wen sangat sibuk di lokasi pembangunan. Dia sudah bekerja sejak pagi, tapi masih belum ada kemajuan. Pekerjaan itu menekannya, dan dia benar-benar tidak dapat melepaskan diri. Dia menelepon Kuzi dan menyuruhnya makan dulu. Dia akan sedikit terlambat. Perusahaan Kuzi tidak jauh dari sana. Meski sibuk, dia masih punya waktu untuk makan. Begitu dia tiba, dia melihat suasananya sangat canggung. Tatapan Kuzi tertuju pada meja Liang Jie. Leher Liang Jie masih terentang saat dia melihat keluar jendela. Telinga Little Gu memerah, tapi dia masih tersenyum. Dia sibuk berbicara dengan Xiao Yi dan membuat anak itu bahagia. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Kuzi merasakan sakit kepala. Mengapa dia harus menyerahkan semua pekerjaannya untuk datang makan ini? Oh, Liang Jie meletakkan satu tangannya di atas meja dan menatap keluar jendela. Seolah-olah dialah bosnya. Bibi Kuzi. Xiao Yi memanggilnya dengan manis. Liang Jie memelototinya dan dia terdiam lagi. Halo, Xiao Yi. Apa kau lapar? Bibi akan menyuruh mereka menyajikan hidangan. Apa? Adikku belum datang. Suara Liang Jie terlalu keras. Hampir di saat yang bersamaan, suasana menjadi kaku kembali. Nyonya, tolong kecilkan suaramu. Pelayan mengingatkannya dengan lembut dan berbalik bertanya pada Kuzi, apakah kamu siap menyajikan hidangan? Sajikan hidangan apa? Liang Jie meraung dan menoleh ke arah Kuzi, jika kakakku tidak datang, aku tidak akan makan satu gigitan pun. Masih ada satu orang lagi yang datang nanti. Anda bisa menyajikan hidangannya sekarang. Kuzi bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan berbicara dengan lembut kepada pelayan. Xiao Yi, apakah kamu di sini untuk membeli pakaian di kota Jiang kali ini? Kuzi tersenyum sambil mengelus kuncir kuda Xiao Yi. Anak itu tidak berani mengeluarkan suara. Dia hanya mengangguk dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bibi akan ikut denganmu, oke. Kuzi tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Bukan urusanmu. Liang Jie memutar matanya. Kak, Kuzi tersenyum, rumah sakitnya jauh dari sini. Jangan membuat matamu sakit karena terlalu sering memutarnya. Kuzi tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Saat hidangan disajikan, dia memanggil semua orang untuk makan.
Dia tidak peduli apakah Liang Jie makan atau tidak. Dia telah bekerja sepanjang pagi, jadi dia akan bosan jika tidak makan di sore hari. Ketika sup hampir disajikan, Liang Wen bergegas menghampiri dan berkata kepada Liang Jie, yang wajahnya pucat, "Kak, maafkan aku. Saya sangat sibuk." Dia baru saja melepas helmnya, dan bagian belakang kemejanya sudah basah. Liang Jie menatap adik laki-lakinya dan ekspresinya menjadi lebih baik. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Adik laki-laki saya adalah bos besar. Dia jelas berbeda dari orang yang tidak ada hubungannya. Kamu pasti lelah. Makanlah dengan cepat." Liang Wen memperhatikan adiknya belum menyentuh mangkuk dan sumpitnya. "Kak, kenapa kamu tidak makan? Apakah itu tidak sesuai dengan keinginanmu?" "Tidak, aku menunggumu." Liang Jie tersenyum sambil menaruh makanan ke dalam mangkuk Liang Wen. "Ini sangat sulit bagi adik laki-lakiku. Sebagai kakak perempuan, bagaimana aku bisa tahan makan sendirian?" Kuzi tidak ingin mengerti maksudnya. Dia hanya ingin menyelesaikan makannya dan segera pergi. "Biarkan Zizi menemanimu jalan-jalan di sore hari. Dia akrab dengan pusat perbelanjaan." Liang Wen tenggelam dalam fantasi indahnya. Sudut mulutnya bahkan belum tertutup. Dia benar-benar melupakan rasa lelah akibat pekerjaan paginya. Ekspresi Liang Jie menjadi rileks saat dia melihatnya seperti ini. Dia tampak patuh. Adik sebenarnya datang kali ini karena ada yang ingin dia tanyakan padamu." Kuzi mencibir. Dia memang ingin meminta sesuatu. Apa yang salah? Liang Wen meletakkan mangkuknya, tetapi suasana hatinya masih baik. "Apakah kakak ipar bermain kartu lagi?" "Ini sebenarnya mudah untuk ditangani. Jika saatnya tiba, dia hanya akan memberinya sejumlah uang." Bagaimanapun, Liang Wen tidak kekurangan uang. Selama beberapa tahun, kakak ipar Liang Wen kecanduan bermain kartu. Dia tidak kembali sepanjang malam dan kehilangan banyak uang. Liang Jie juga memohon kepada Liang Wen untuk memberinya sejumlah uang seperti ini. Liang Jie menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Liang Wen tidak bisa lagi tersenyum, tapi Kuzi tersenyum. Pertunjukan akan segera dimulai. Liang Jie menepuk kepala Xiao Yi. "Itu dia." Ternyata Xiao Yi hendak masuk SMP. Menurut pembagian geografis, Xiao Yi hendak masuk sekolah menengah pertama di pedesaan. Kebetulan, sekolah menengah pertama tersebut merupakan salah satu sekolah dengan tingkat partisipasi terendah. Ada gangster di dalam. Bagaimana saya bisa membiarkan putri saya bersekolah di sekolah seperti itu? Saudari Liang sangat cemas hingga dialeknya hampir meledak. Tidak semuanya. Sebenarnya itu masih tergantung pada anak itu sendiri. Little Gu juga lahir di sebuah desa kecil. Dia telah belajar di sebuah desa kecil sampai ke kota besar kota Jiang. Lingkungannya saat itu tidak terlalu buruk. Apa yang salah dengan anak-anak zaman sekarang? Mengapa kamu menyela? Liang Jie memelototinya. "Xiao Yi, kami berkata bahwa cucu memakai pakaian bagus, menggunakan pakaian bagus, dan bahkan bersekolah di sekolah yang bagus. Dia sangat iri. Aku tidak melakukannya." Wajah Xiao Yi langsung memerah. Liang Jie mencubit pahanya dengan kuat, menyuruhnya menutup mulut. Dia bilang dia juga ingin meminta bantuan paman. Dia ingin masuk sekolah menengah pertama yang bagus dan melanjutkan ke universitas sehingga dia bisa menikah dengan keluarga baik seperti pamannya dan membesarkan ibunya. Apakah saya benar? Air mata menggenang di mata Xiao Yi, tetapi ketika dia melihat wajah ibunya yang pucat, dia mengangguk. Oh, Liang Wen memikirkannya. Ini benar-benar masalah besar, ini memerlukan daftar rumah tangga. Saya dari pedesaan. Saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya ingin memberi anak itu lingkungan yang baik. Dia hanya tidak ingin memikirkan apapun dan hanya ingin menggerakkan mulutnya. Ujian masuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kota Jiang bermanfaat bagi penduduk setempat. Selama mereka bisa masuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kota Jiang, mereka hampir memiliki universitas yang bagus. Semua orang mengatakan bahwa anak-anak di kota Jiang dilahirkan dengan sendok madu di mulutnya dan tidak perlu khawatir sepanjang hidup mereka. Ya ampun, dulu dia hanya memikirkan uang. Kini, dia langsung memikirkan soal daftar rumah tangga. Namun, Liang Wen benar-benar tidak dapat membantunya. Dia menatap Kuzi. Kuzi Xiao berkata, "Anda harus membeli 2 rumah di kota Jiang terlebih dahulu sebelum Anda dapat membicarakan tentang daftar rumah tangga." 2 rumah adalah fantasi bagi Liang Jie.
Mulut Liang Jie bergerak-gerak seolah dia hendak menangis. Anakku, bukankah anak itu masih di sini? Bukankah sama saja jika kamu pergi ke kota Su? Itu tidak lebih buruk dari kota Jiang. Hanya kakaknya yang bodoh yang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Liang Wen mendapat pencerahan. Ya, ada begitu banyak sekolah menengah di kota Su. Saya akan mencari seseorang dan dia akan bisa mendaftar. Liang Jie membenci kelemahan Liang Wen. Meskipun Liang Wen selalu menjadi orang yang dipimpin oleh hidungnya di depannya. Ku Zi terlalu banyak bicara. Liang Jie meremehkan wanita ini sejak dia menikah dengan keluarga tersebut. Sekarang dia telah merusak rencananya, dia secara alami diliputi amarah. Bukannya putriku tidak layak, dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Liang Wen, mencoba mendapatkan sesuatu darinya. Bos Liang, kamu tahu bahwa kita tidak akan berhasil di tempat kecil seperti kota Su. Jika dia tidak berguna, apa yang akan terjadi padaku? Apa yang akan terjadi pada keluarga ini? Namun, sungguh menyedihkan menaruh seluruh harapan mereka pada seorang anak yang baru berusia 10 tahun lebih. Liang Wen melihat dia akan menyeretnya ke dalam masalah ini lagi, dan dia mulai memikirkan penderitaan saudara perempuannya di masa lalu. Saat ini, hal pertama yang dia pikirkan adalah anaknya. Cucu dipindahkan ke sekolah lain dengan bantuan Ku Zi. Dia berasal dari sekolah dasar pedesaan, jadi Ku Zi mudah melakukan sesuatu. Apalagi saat itu mereka belum memiliki daftar rumah tangga kota Jiang, apalagi memiliki 2 rumah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.